Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat surga, semoga kita senantiasa diberi kesehatan baik lahir maupun batin. Kiai Haji Abdul Sakur Yasin atau yang dikenal Buya Sakur merupakan salah seorang ulama besar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Buya Sakur sempat mengeluh sakit lambung pada hari Rabu tanggal 17 Januari tahun 2024 sekitar pukul 1:22. Beliau wafat di Rumah Sakit Mitra Plumbon, Cirebon. Buya Sakur yang juga dikenal umat muslim tanah air sebagai ulama karismatik ternyata memiliki perjalanan panjang di masa hidupnya yang menginspirasi. Kiai kelahiran 2 Februari tahun 1948 di Kecamatan Kertasmaya, Kabupaten Indramayu itu dikenal sosok cendekiawan yang banyak menimba ilmu di sejumlah negara, mulai dari Mesir, Irak, Tunisia, dan negara lainnya, termasuk di beberapa negara di Eropa dan Afrika. Ketua Pondok Pesantren Candang Pinggan, Kecamatan Sukagumiwang, Miftahul Jannah menyebut Buya Sakur saat masih menjadi mahasiswa di luar negeri dikenal aktif dalam berbagai kegiatan. Salah satunya, ia pernah memimpin sebuah kegiatan majalah di Tunisia. Bahkan beliau termasuk orang yang juga berkawan dengan tokoh besar lainnya seperti almarhum Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dan Quraisy Shihab. Beliau jadi orang pertama yang masuk tes lulus perguruan tinggi di Tunisia. Kemudian beliau di sana jadi ketua majalah di sanalah. Kemudian dia dengan Gus Dur, Nurholis Majid, Quraisy Shihab, beliau membuat grup diskusi. Kata Miftahul Jannah, meski dari keluarga sederhana, Buya Sakur selain banyak mendapat kesempatan menyelesaikan pendidikan tinggi di luar negeri, beliau juga sempat diangkat sebagai staf ahli kedutaan besar Kementerian Luar Negeri di Tunisia. Kemudian jadi staf duta besar di Tunisia membidangi politik. Makanya beliau paham dengan politik Timur Tengah. Imbuhnya singkatnya sekitar tahun 1991, Buya Sakur ketika itu kembali ke tanah air setelah bertahun-tahun menimba ilmu di negeri orang. Ia pun aktif berdakwah dari kampung ke kampung lainnya yang ada di Kabupaten Indramayu. Beliau juga mendirikan sebuah pondok pesantren yang saat itu masih bernama Pondok Pesantren Yasiniyah. Seiring waktu, jumlah santri di pondok pesantren yang dibangunnya semakin meningkat sehingga sekitar tahun 1996 ia mengambil keputusan untuk membuat pondok di Kecamatan Sukagumiwang yang kini diberi nama Pondok Pesantren Candang Pinggan. Sekitar diketahui saat ini terdapat sekitar 600-an santri yang menetap di Pondok Pesantren Candang Pinggan. Selain belajar ilmu agama, mereka juga belajar di sekolah formal dari tingkat SMP, SMA, dan SMK sederajat. Kelembutannya saat berdakwah, cara penyampaiannya yang mudah dipahami menjadi salah satu kenangan yang tidak terlupakan bagi jemaah dan santri. Banyak pemahaman yang berbeda yang menurut saat itu lebih paham dan mudah dicerna. Contoh, ketika menjelaskan kata takwa, beliau menjelaskan arti yang bisa mudah dipahami oleh kita. Kehilangan sosok Buya Sakur juga dirasakan Haji Tokidin sebagai pengurus pondok yang sudah mengikuti kegiatan Buya sejak tahun 1992. Tokidin merasa sangat kehilangan. Bagi Tokidin, Buya termasuk orang yang nilai toleransi cukup tinggi, seperti yang banyak ia dapatkan dari pesan Buya tentang menghormati manusia. Beliau itu merangkul semua, tidak memandang agama apa, etnis mana, dia salat atau tidak, sepanjang dia manusia kehendaknya kita hargai, karena Allah
Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh malaikat untuk menghormati manusia itu sebelum manusia punya agama dan sebagainya, ungkap Tokidin. Tidak hanya itu, pesan Buya Sakur yang dia kenang salah satunya beliau sangat menghormati perempuan. Di antaranya beliau menafsirkan sisi keadilan tentang pembagian waris dengan kondisi sosial masyarakat. Seiring waktu, rutinitas dakwah Buya Sakur semakin padat. Tak hanya memberi pengajian rutin di lingkungan pondok pesantren, ia pun sering mengisi pengajian di luar daerah dari Bandung hingga Jakarta. Bahkan di era modern saat ini, penyampaian dakwah Buya Sakur juga mulai dilakukan secara online di berbagai media sosial, mulai dari Instagram hingga channel YouTube. Jadwal pengajian itu setiap malam Senin dan malam Jumat. Tidak hanya itu, Buya Sakur juga sering melakukan zikir di sekitar pantai hingga di tengah hutan yang ada di Indramayu. Menurutnya, rutinitas itu dimulai sejak tahun 1990 yang lalu. Masa pendidikan Buya Sakur dari kecil hingga dewasa kebanyakan dihabiskan di pondok pesantren. Ia sering intensif belajar di pondok pesantren Babakan Ciwaringin, Cirebon. Pengalamannya belajar di pesantren membuat Syakur mahir berbahasa Arab. Kemahirannya inilah yang mendukung Syakur kemudian dalam menerjemahkan kitab-kitab bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Setelah menyelesaikan pendidikan di Babakan pada tahun 1971, Syakur melanjutkan pendidikan di Kairo, Mesir. Ketika menjadi mahasiswa di Kairo, Syakur pernah diangkat sebagai ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Kairo. Syakur menyelesaikan pendidikannya di Kairo dengan skripsi sarjananya yang berjudul Kritik Sastra Objektif terhadap karya novel-novel Yusuf A.S. Sibai, novelis Mesir. Pada tahun 1977, Syakur menyelesaikan pendidikan ilmu Al-Quran di Libya. Pada tahun 1979, ia menyelesaikan pendidikan sastra Arab. Pada tahun 1981, ia menyelesaikan pendidikan magisternya dalam bidang sastra linguistik di Tunisia. Setelah itu, ia sempat diangkat sebagai staf ahli di Kedutaan Besar Tunisia. Pada tingkat doktoral, Syakur mengambil kuliah di London dengan konsentrasi dialog teater dan lulus pada tahun 1985. Dengan demikian, ia menghabiskan waktu 20 tahun untuk belajar di Afrika dan Eropa. Pada tahun 1991, Syakur kembali ke Indonesia bersama Abdurrahman Wahid, Quraisy Shihab, Nurholis Majid, dan Alwi Shihab. Sejak saat itu, ia fokus untuk berdakwah di kampung halamannya di Indramayu. Ia kemudian mendirikan yayasan Pondok Pesantren Candang Pinggan pada tahun 2000 dan pondok pesantrennya pada tahun 2006. Selain membaktikan diri lewat pondok pesantren, Syakur juga sering mengisi kajian-kajian masyarakat. Sebagian dari kajian-kajian tersebut diunggah melalui media sosial. Sahabat surga, mungkin cukup itu penjelasan dan sejarah singkat biografi Buya Sakur atau Buya Abdul Syakur Yasin. Apabila ada kesalahan naskah dan tulisan atau ucapan, saya mohon maaf. Kurang dan lebihnya saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.